Halo trader semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara mengetahui news di Forex. Pembahasan ini sangat penting teman-teman yang masih pemula dan belum tahu gimana cara mengetahui news di Forex. Silahkan simak pembahasan ini dari awal sampai selesai agar tahu gimana cara trading news, kemudian open posisi apa yang sebaiknya kita ambil. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait cara mengetahui news di Forex, perlu kami ingatkan ke teman-teman semua yang saat ini belum daftar akun di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap gimana cara daftar akun di broker XM. Teman-teman silahkan klik menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini, buka menu playlist. Kemudian di bagian playlist di channel Forex Club Indonesia, kita scroll ke bawah, cari playlist yang belajar trading Forex dari nol. Buka playlist belajar trading Forex dari nol ini. Nah, di playlist belajar trading Forex dari nol ini telah kita buatkan panduannya dengan sangat lengkap step by step gimana caranya daftar akun di broker XM. Teman-teman silakan simak mulai dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di video pertama telah kita jelaskan gimana caranya daftar email, upload identitas, dan verifikasi wajah di broker XM sebagai syarat pembuatan akun trading kita. Kemudian di video kedua di sini telah kita jelaskan gimana caranya cek identitas yang sudah kita upload di broker XM itu sudah terverifikasi atau belum, baik itu KTP, SIM atau paspor itu harus terverifikasi ya teman-teman, karena nanti kita akan melakukan deposit dan juga WD. Jadi identitas kita pastikan sudah terverifikasi terlebih dahulu. Penjelasannya telah kita buatkan pada video yang kedua. Kemudian di video ketiga di sini telah kita jelaskan gimana caranya deposit di broker XM menggunakan kris, metode yang paling simple banget. Teman-teman bisa pakai mobile banking ataupun e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan dompet digital yang lainnya untuk deposit di broker XM. Jadi teman-teman yang sekarang belum memiliki rekening bank juga tetap bisa melakukan deposit karena kita bisa pakai wallet yang ada di Indonesia. Kemudian di video keempat di sini telah kita jelaskan gimana caranya WD dari broker XM ke rekening yang kita miliki masing-masing. Kita harus tahu gimana caranya menarik uang milik kita di akun trading kita di broker XM. Kita tarik ke rekening milik kita masing-masing. Telah kita jelaskan pada video yang keempat. So, teman-teman yang belum punya akun di broker XM, silakan daftar terlebih dahulu. Buka playlist belajar trading Forex dari nol ini. Teman-teman bisa klik notifikasi di bagian atas video atau silahkan buka deskripsi video ini, telah kami cantumkan juga link playlist belajar trading Forex dari nol. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkah yang telah kita jelaskan mulai dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkah yang telah kita jelaskan agar proses pembuatan akun trading kita berjalan dengan lancar dan akunnya cepat terverifikasi dan kita sesegera mungkin bisa melakukan trading. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai gimana sih cara mengetahui news di Forex. Ini kita buka Google Chrome ya teman-teman. Di bagian kolom pencarian di Google, teman-teman silakan tulis Forex Factory. Ini website yang paling populer yang digunakan oleh para trader untuk mengetahui news di Forex. Kita search. Kemudian ini websitenya forexfactory.com. Kita klik. Nah, ini website Forex Factory ya. Nah, kemudian di sini kita klik bagian menu kalender untuk melihat daftar news yang akan dirilis. Di bagian atas ada kalender. Kita klik kalender. Kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya di sini di bagian navigator ini kita bisa tentukan kita mau lihat news dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini yang kotak hijau ini mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Di bagian sampingnya di sini ada pilihan juga. Kita bisa lihat news hanya untuk hari ini saja, today. Kemudian untuk minggu ini, di bawahnya untuk bulan ini.
Ini teman-teman bisa sesuaikan, misal kita mau lihat daftar news untuk bulan ini, this month, kita klik. Maka di sini di bagian bawah akan ditampilkan news forex yang dirilis mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan akhir bulan Oktober. Kita bisa lihat ke bawah, ini sampai tanggal 31 Oktober. Teman-teman bisa lihat ini news yang akan dirilis. Kemudian di bagian sini ada menu filter. Kita klik menu filter. Kemudian nanti akan ditampilkan settingan seperti ini. Ini ada impact news-nya. Yang berwarna merah ini artinya news yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan mata uang di pasar forex. Kemudian yang berwarna orange ini memiliki pengaruh cukup besar. Semakin ke sini, semakin ke warna putih ini artinya newsnya dari mulai news yang berimpact besar sampai yang kurang berimpact terhadap market. Seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tipe newsnya. Ada GDP, inflasi, tingkat pengangguran, bank sentral, konsumsi, bisnis, dan yang lainnya. Di bagian bawahnya, di sini ada pilihan mata uangnya. Kita mau lihat news di forex yang berhubungan terhadap mata uang apa. Ini kan yang di checklist cuman USD, berarti kita akan lihat data-data ekonomi ataupun news forex yang mempengaruhi pergerakan mata uang USD saja. Nah, setelah teman-teman setting, apply filter, kita klik. Kemudian misal kita mau lihat news untuk minggu ini. Kita klik yang minggu ini. Nah, nanti akan ditampilkan untuk satu minggu ini news yang memiliki pengaruh besar dan cukup besar. Kita bisa lihat di bagian simbolnya. Ini berwarna merah, ini berwarna orange. Yang berwarna merah ini memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan mata uang USD. Kita contohkan yang nanti malam gimana cara membacanya setelah kita tahu. Ini kan kita sudah tahu nih bahwa hari ini jam 19.30 cara bacanya seperti itu. Ada news forex yang mempengaruhi mata uang USD. Pengaruhnya cukup besar, warnanya merah, dan ini data ekonominya. Ada data CPI atau inflasi, kemudian sektor manufaktur dan juga sektor jasa. Jamnya berbeda ya teman-teman, jam 19.30 dan juga jam 9 kurang 15 menit. Nah, kita lihat yang inflasi ataupun CPI. Kita lihat data tahunannya. Kita klik yang ini. Di sini ada data sebelumnya, kemudian ini perkiraan dan kita tunggu data aktualnya. Ini data aktualnya masih kosong. Data sebelumnya, inflasi di Amerika Serikat berada di level 2,9%. Diproyeksi akan naik ke level 3,1%. Nah, nanti malam kita tunggu apakah data aktualnya ini lebih besar daripada perkiraan atau lebih rendah daripada perkiraan. Cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih detailnya, klik icon folder yang ini. Nah, nanti akan muncul ini newsnya tentang apa, kemudian dirilis oleh siapa, kemudian CPI itu maksudnya apa. Di sini kita bisa baca perubahan harga barang dan jasa di luar daripada makanan dan energi. Kemudian cara bacanya apabila aktual lebih besar daripada forecast, maka ini akan menyebabkan mata uang USD menguat. Kita lihat data sebelumnya. Kalau kita lihat tren 3 bulan sebelumnya, inflasinya sudah mulai naik. Mulai dari 2,7, kemudian naik ke 2,9. Nah, sekarang diproyeksi akan naik lagi ke level 3,1. Kalau inflasinya terus naik, maka Bank Sentral tentu akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar inflasinya kembali turun. Jelas ya teman-teman semua, gimana cara mengetahui news di forex, kemudian gimana cara membacanya, jam berapa news itu akan dirilis, sudah jelas banget kalau kita lihat kalender ekonomi di Forex Factory ini.
Teman-teman tinggal filter saja di bagian sini, klik filter. Kemudian di sini kita pilih mata uangnya. Misal kita trading di pair mata uang dolar Australia, berarti kita checklist yang AUD. Kemudian tipe newsnya di sini kita bisa setting. Kalau kita mau lihat news yang berpengaruh besar saja, berarti yang orange ini kita unchecklist. Kita checklist yang merah saja. Kemudian klik apply filter. Maka di sini nanti akan dimunculkan, misal nanti malam bersamaan dengan data CPI dan juga manufaktur serta jasa di Australia tidak ada data ekonomi yang dirilis. Di sini kita bisa lihat tidak ada AUD ataupun dolar Australia, hanya ada USD saja. Seperti itu, sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman. Gimana cara mengetahui news di Forex, cara membaca dan juga cara interpretasinya. Kemudian open posisi apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti data CPI ini, di mana di sini forecast-nya lebih besar, dan kalau kita lihat tren sebelumnya, inflasi di Amerika Serikat terus naik dari 2,7 ke 2,9, kemudian ini diproyeksi naik ke 3,1. Nah, kalau inflasi di suatu negara terus mengalami kenaikan, untuk menurunkannya ialah Bank Sentral harus menaikkan suku bunga agar menarik uang-uang yang ada di penduduk ataupun di masyarakat kembali lagi masuk ke dalam Bank Sentral. Dan kalau Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. So, jadi kalau nanti inflasinya naik, berarti kita open posisi buy terhadap mata uang USD. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Dan untuk penjelasan lebih detail mengenai apa sih, misal yang ini manufaktur, kemudian di bagian bawah ini sektor jasa. Untuk lebih detailnya mengenai satu persatu dari news tersebut, telah kita buatkan panduan lengkapnya. Teman-teman tinggal klik menu playlist. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang playlist analisa fundamental forex. Buka playlist analisa fundamental forex. Di sini teman-teman bisa belajar semua data-data ekonomi yang dirilis, baik itu kebijakan moneter Bank Sentral, CPI, GDP, tingkat pengangguran, neraca perdagangan, dan yang lainnya. Telah lengkap banget kita buatkan di playlist ini, teman-teman tinggal simak dan pelajari satu persatu di playlist analisa fundamental forex. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.